Program Makan Bergizi Gratis, atau MBG, datang dengan niat yang sangat mulia. Tujuannya jelas. Program ini ingin memastikan anak-anak sekolah di seluruh Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup. Dengan perut yang kenyang dan gizi yang terpenuhi, anak-anak diharapkan bisa belajar lebih baik. Mereka bisa lebih fokus di kelas. Prestasi akademik mereka diharapkan meningkat. Ini adalah investasi jangka panjang untuk sumber daya manusia Indonesia. Sebuah generasi yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih produktif adalah impian kita semua. Niat baik ini patut kita apresiasi sejak awal. Potensi positif dari program ini sungguh besar. Bayangkan, jutaan anak dari keluarga prasejahtera yang mungkin tidak sarapan di rumah. Mereka kini bisa mendapatkan setidaknya 1 kali makan bergizi setiap hari di sekolah. Ini bisa menjadi jaring pengaman sosial yang krusial. Program ini juga bisa mengurangi angka stunting dan masalah gizi buruk lainnya yang masih menghantui anak-anak Indonesia. Jika berhasil, dampaknya tidak hanya terasa di ruang kelas. Dampaknya akan terasa pada kesehatan bangsa secara keseluruhan di masa depan. Inilah harapan yang digantungkan pada program ambisius ini. Selain itu, program ini juga memiliki potensi untuk menggerakkan roda ekonomi lokal. Warung-warung kecil, para petani, dan peternak di sekitar sekolah bisa menjadi pemasok bahan baku. Ini menciptakan sebuah ekosistem ekonomi baru di tingkat desa dan kecamatan. Para ibu rumah tangga bisa dilibatkan dalam proses memasak, memberikan mereka penghasilan tambahan. Jadi, program ini bukan hanya soal memberi makan anak-anak. Ini juga soal pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. Sebuah ide yang, di atas kertas, terlihat sangat menjanjikan dan membawa banyak manfaat. Namun, niat baik saja tidak pernah cukup. Sebuah program berskala raksasa seperti ini memerlukan persiapan yang matang. Perencanaan yang detail dan eksekusi yang sempurna menjadi kunci. Tanpa itu, niat baik bisa berubah menjadi masalah baru di lapangan. Potensi positif yang besar bisa hilang begitu saja jika pelaksanaannya serampangan. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kita sudah benar-benar siap? Apakah semua aspek sudah dipikirkan dengan cermat? Dari sinilah berbagai catatan kritis mulai bermunculan, bukan untuk menolak, tetapi untuk memastikan niat baik ini sampai pada tujuannya. Kenyataan di lapangan seringkali tidak seindah rencana di atas kertas. Salah satu kritik utama adalah soal kesiapan infrastruktur. Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, tidak memiliki dapur yang layak. Mereka tidak punya fasilitas penyimpanan bahan makanan yang memadai. Guru-guru melaporkan bahwa mereka terpaksa memasak di ruang seadanya, kadang di lorong sekolah, atau bahkan di halaman. Ini tentu menimbulkan pertanyaan besar soal kebersihan dan keamanan pangan. Tanpa dapur yang standar, bagaimana kita bisa menjamin makanan yang disajikan benar-benar higienis dan aman untuk anak-anak? Masalah distribusi juga menjadi duri dalam daging. Indonesia adalah negara kepulauan dengan tantangan geografis yang luar biasa. Mengirimkan bahan makanan segar setiap hari ke sekolah-sekolah di pegunungan Papua atau di pulau-pulau kecil di Maluku bukanlah perkara mudah. Laporan dari berbagai media menunjukkan adanya keterlambatan pengiriman. Akibatnya, menu makanan sering tidak sesuai dengan standar gizi yang dijanjikan. Ada sekolah yang akhirnya hanya bisa menyajikan nasi dengan lauk seadanya, karena bahan baku utama belum datang. Ini membuat tujuan utama untuk menyediakan gizi seimbang menjadi sulit tercapai. Isu lain yang muncul di lapangan adalah beban tambahan bagi para guru dan staf sekolah. Di banyak daerah, tidak ada tenaga khusus yang direkrut untuk mengelola program ini. Akhirnya, para gurulah yang harus turun tangan. Mereka harus berbelanja, memasak, mendistribusikan makanan, hingga membersihkan sisa-sisanya. Ini menyita waktu dan energi mereka yang seharusnya fokus untuk mengajar. Seorang guru di Jawa Barat bercerita, jam mengajarnya menjadi terganggu karena harus memastikan makanan untuk ratusan siswa siap tepat waktu. Beban administrasi dan implementasi ini membuat para pendidik kewalahan. Dampak lingkungan juga menjadi sorotan tajam. Untuk alasan kepraktisan, banyak sekolah akhirnya menggunakan kemasan makanan sekali pakai. Styrofoam, plastik, dan kertas karton menumpuk setiap hari. Ini menciptakan masalah sampah baru yang sulit dikelola, terutama di daerah yang tidak memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik. Bayangkan jutaan kemasan sekali pakai setiap hari di seluruh Indonesia. Niat baik untuk menyehatkan anak-anak justru berpotensi merusak lingkungan tempat mereka tinggal. Ini adalah konsekuensi yang mungkin tidak dipikirkan sepenuhnya saat program ini dirancang.
Anggaran untuk program makan bergizi gratis ini sangat besar, mencapai ratusan triliun rupiah. Angka yang fantastis ini tentu memunculkan pertanyaan kritis tentang prioritas pengeluaran pemerintah. Sejumlah ekonom dan analis kebijakan publik berpendapat, dengan dana sebesar itu, adakah alternatif program lain yang mungkin lebih efektif untuk mengatasi masalah gizi dan pendidikan? Misalnya memperkuat program PMT atau pemberian makanan tambahan yang sudah ada, memperbaiki infrastruktur sanitasi dan air bersih, atau memberikan bantuan tunai langsung kepada keluarga miskin, agar mereka bisa membeli makanan bergizi sesuai kebutuhan lokal mereka. Tata kelola dan pengawasan menjadi titik paling rawan dalam program berskala raksasa ini. Siapa yang memastikan dana ratusan triliun itu benar-benar digunakan untuk membeli bahan makanan berkualitas? Siapa yang mengawasi proses pengadaan di tingkat daerah, agar tidak terjadi korupsi atau penggelembungan harga? Tanpa mekanisme pengawasan yang ketat dan transparan, program ini sangat rentan disalahgunakan. Laporan awal dari beberapa daerah sudah mengindikasikan adanya menu yang tidak sesuai dengan anggaran yang dialokasikan. Ini adalah lampu merah yang harus segera direspons dengan serius oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Akuntabilitas menjadi kata kunci yang seringkali hilang dalam implementasi. Ketika terjadi kasus keracunan makanan di sebuah sekolah, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah kepala sekolah, pemasok makanan, dinas pendidikan, atau pemerintah pusat? Mekanisme pertanggungjawaban yang jelas belum terlihat. Transparansi juga menjadi isu. Masyarakat berhak tahu bagaimana setiap rupiah dari uang pajak mereka dibelanjakan. Namun, akses terhadap data penggunaan anggaran program MBG ini masih sangat terbatas. Ketertutupan ini hanya akan menyuburkan kecurigaan dan membuka celah bagi praktik-praktik yang tidak sehat. Para ahli gizi juga memberikan catatan kritis. Mereka menyoroti pentingnya variasi menu yang disesuaikan dengan ketersediaan pangan lokal dan kebutuhan gizi spesifik di setiap daerah. Menu yang seragam dari Sabang sampai Merauke tidak akan efektif. Disinilah peran ahli gizi atau guru gizi di setiap sekolah menjadi sangat vital. Mereka bisa merancang menu, mengawasi kualitas masakan, dan memberikan edukasi gizi kepada siswa dan orang tua. Namun kenyataannya, tenaga ahli gizi di sekolah masih sangat langka. Tanpa keterlibatan mereka, program ini berisiko menjadi sekadar program bagi-bagi makan, bukan makan bergizi. Penting untuk kita membedakan antara kritik terhadap konsep dan kritik terhadap pelaksanaan. Secara konsep, niat untuk memberikan makan bergizi gratis bagi anak sekolah adalah hal yang baik dan patut didukung. Tidak ada yang menolak gagasan mulia untuk meningkatkan gizi anak bangsa. Namun, sebuah konsep yang baik akan menjadi sia-sia jika pelaksanaannya di lapangan berantakan. Kritik yang muncul saat ini, sebagian besar tertuju pada aspek pelaksanaan, mulai dari infrastruktur yang tidak siap, distribusi yang kacau, hingga pengawasan yang lemah. Inilah yang harus segera diperbaiki. Berbagai kritik dan catatan yang muncul harus dilihat sebagai masukan yang konstruktif. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan program atau menolak inisiatif pemerintah. Justru sebaliknya, kritik ini adalah bentuk kepedulian publik agar program ini bisa berjalan lebih baik, lebih efektif, dan benar-benar mencapai sasarannya. Ketika media melaporkan adanya menu yang tidak layak, atau ketika guru mengeluhkan beban kerja yang berlebihan, itu adalah sinyal penting bagi pemerintah untuk berhenti sejenak, melakukan evaluasi, dan memperbaiki sistem yang ada. Mengabaikan kritik sama saja dengan membiarkan masalah terus membesar. Pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas. Libatkan semua pihak, para guru di lapangan, ahli gizi, akademisi, orang tua murid, dan organisasi masyarakat sipil. Dengarkan pengalaman dan masukan mereka. Tantangan geografis dan keterbatasan sumber daya di Indonesia memang nyata, dan solusi satu ukuran untuk semua tidak akan pernah berhasil. Mungkin perlu ada model implementasi yang fleksibel, disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Beberapa daerah mungkin siap dengan sistem dapur sentral, sementara daerah lain lebih cocok dengan pemberdayaan warung atau catering lokal. Pada akhirnya, keberhasilan program makan bergizi gratis ini adalah tanggung jawab kita bersama. Niat baik pemerintah harus disambut dengan pengawasan kritis dari masyarakat. Kritik pedas yang disampaikan hari ini adalah bumbu yang diperlukan agar masakan kebijakan ini terasa lezat dan bergizi, bukan malah menjadi racun.
Tujuan kita sama, melihat anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan berprestasi. Mari kita kawal bersama program ini, pastikan setiap rupiahnya bermanfaat. Dan setiap piring makanan yang tersaji benar-benar membawa kebaikan bagi masa depan generasi penerus bangsa.